Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali ulasan kita di surah An-Naba bagian yang kelima. Ini tepatnya pada ayat ke-21 hingga ayat yang ke-26. Jadi kurang lebih ada 6 ayat ya yang kita ulas ya pada kesempatan malam hari ini. Di ayat-ayat ini masih merupakan rangkaian dari ayat-ayat sebelumnya. Kalau pada ayat yang lalu Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita perihal tanda-tanda kekuasaannya yang menjadi bukti tak terbantahkan akan keniscayaan hari akhir atau hari kiamat. Nah, pada bagian ini berisi uraian ya, tentang kelompok manusia di akhirat kelak. Ada orang-orang yang mendapatkan balasan kebaikan, ya, diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Ini orang-orang yang bertakwa. Tetapi ada juga sebaliknya. Ini orang-orang yang melampaui batas, ya, yang diberikan balasan yang juga setimpal dengan keburukan yang mereka kerjakan. Nah, bagian yang kedua inilah, ya, ini bagian ini terkait dengan orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang ingkar pada Allah Ta'ala. Inilah yang diulas pada kesempatan malam hari ini, ayat ke-21 hingga ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Ayat 21 hingga ayat yang ke-26. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh jahannam itu merupakan tempat yang mengintai, mirsada. Imam As-Samarqandi dalam tafsir beliau Bahrul Ulum menjelaskan makna ayat ini, ay rasadan likulli kafir. Ini jahannam itu merupakan pengintaian bagi setiap orang yang kafir. Kalau ada juga yang berpendapat makna mirsadan itu adalah sijnan wa mahbasan, merupakan penjara dan tempat tahanan. Ini bagi orang-orang yang kafir ini. Atau kalau dalam bahasa ayat ini disebut orang-orang yang melampaui batas. Lit-taghina ma'aba. Mereka disebut sebagai taghin. Taghin ini jamak dari kata taghin. Ya, berasal dari kata tagha, ya tagha, yang artinya melampaui batas. Jadi orang-orang kafir disebut at-taghin. Lit-taghina ma'aba. Jadi bagi mereka, orang-orang yang melampaui batas itu, jahannam merupakan tempat kembali. Ai lil kafirina marji'an. Yarji'una ilaiha atau yurja'una ilaiha. Ini bagi orang-orang kafir itu merupakan tempat kembali. Mereka akan kembali atau dikembalikan ke sana. Itu penjelasan yang dikemukakan oleh Samarqandi ya, dalam tafsir beliau. Kemudian di ayat yang berikutnya, di ayat ke-23, Allah Ta'ala menegaskan betapa beratnya siksaan. Labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana teramat lama, ahqaba. Ya, sampai tidak diketahui batasnya. Makisina fi jahannama duhuran. Mereka tinggal, ya, berada di sana di dalam neraka jahanam itu selama berabad-abad sampai tidak diketahui
batas ya, sampai berapa lama mereka berada di sana. Nah, maka ini juga menjadi pengingat ya bagi kita semua ya tentang betapa beratnya siksaan azab neraka ini. Dan sekaligus juga menjadi pengingat juga bagi kita bahwa sesulit-sulitnya kita atau semenderita-menderitanya kita di dalam kehidupan dunia ini sesungguhnya itu tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan azab neraka. Kita kalau di dunia ini menderita itu kan paling lama berapa tahun kita paling lama menderita di dunia? Ya paling lama seumur hidup. Kalau ada orang ya yang menderita sejak lahir sampai dia mati, itu berarti dia paling lama juga seumur hidup. Ya kira-kira 60-an tahun. Ya 70, 80 itu sudah bonus. Jarang yang sampai 100 apalagi lebih. Jadi kondisi yang paling sulit dialami oleh manusia ya paling lama seumur hidup. Kematian akan datang mengakhiri itu semua. Itu berbeda dengan kehidupan azab neraka ini, siksaan yang ada di akhirat kelak. Tidak ada kematian yang mengakhirinya. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu ya berapa lama orang-orang yang melampaui batas ini berada di dalam. Disebutkan di ayat ini ahqaban. Ahqaban itu ungkapan ya sama dengan abadan, selama-lamanya. Kita nggak tahu berapa lama. Tidak ada batas. Akan untuk menunjukkan ya, betapa pedihnya siksaan itu di ayat yang ke-24 Allah Ta'ala menyatakan la yazuquna fiha barada wala syarab. Tidaklah mereka rasakan di sana ini di dalam neraka itu baradan kesejukan atau bardan juga bisa dimaknai nauman waraha sebagaimana dikemukakan oleh Al-Wahidi dalam tafsir beliau. Mereka tidak merasakan tidur di sana, juga tidak ada rehat atau tidak ada istirahat dari azab atau siksaan. Wala syaraban, tidak pula ada minuman. Ini minuman yang menyegarkan mereka, minuman yang membuat dahaga mereka sirna, ya, dan kalaupun ada, justru minuman yang juga merupakan bagian dari azab. Nanti di surah yang lain disebutkan, ya, maka itu diberi minum apa? Ya, di ayat yang berikut ya disebutkan minuman mereka ada juga, tapi bukan untuk menghilangkan dahaga, bukan untuk menghilangkan haus, tetapi justru menjadi bagian dari siksaan yang amat mengerikan. Illa hamima wa ghassaqa, bahwa minuman mereka itu adalah hamim. Apa hamim itu? Ma'an harran min hamimi jahannam. Ini air yang sangat panas, yang berasal dari didihan jahannam. Jadi jahannam yang mendidih. Itu bagian minuman mereka. Wa ghassaqa, ya, bukan hanya sangat panas tapi juga sangat busuk. Ya, karena minuman mereka itu hamiman wa ghassaqa. Apa ghassaqa itu? Wa huwa ma sala min juludi ahli nar. Ini nanah yang keluar dari kulit penghuni neraka. Na'udzubillah, ya. Sudah sangat menyakitkan, ya, sangat panas, sangat busuk pula, menjijikkan. Tetapi, rahmatullahi alaikum, jangan mengira bahwa azab yang Allah timpakan kepada mereka itu merupakan azab yang berlebihan atau melampaui batas, azab yang tidak sebanding dengan dosa yang mereka perbuat. Ya. Tidak demikian, sebab Allah Ta'ala menegaskan di ayat 26 ini bahwa balasan itu merupakan jazaa'u wifaqa. Ini balasan yang setimpal. Bukan balasan yang tidak adil, tapi balasan yang setimpal. Mengapa demikian? Ya, Al-Wahidi menjelaskan ay juwizu wafaqa a'malihi. Mereka dibalas itu sesuai dengan amal-amal mereka. Di dalam kehidupan dunia mereka mengingkari Allah Ta'ala, bahkan mempersekutukannya. Maka ini sungguh merupakan dosa yang amat besar. Beliau mengatakan, fala zamba a'zamu minasyirki wala azaba a'zamu minar. Tidak ada dosa yang lebih berat, yang lebih besar daripada perbuatan syirik yang mereka lakukan, dan
Karena itulah ya tidak ada azab yang patut untuk itu selain siksaan api neraka yang merupakan azab yang paling dahsyat. Maka ikhwafillah rahmatullahi alaikum, ya dari rangkaian ayat kita sudah ulas secara ringkas tadi, ada beberapa ibrah atau ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik yang benar-benar menjadi renungan bagi kita semua. Yang pertama, bahwa neraka sebagaimana juga nanti dengan surga, al-jannah wan nar itu merupakan perkara yang hak, bagian dari keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Akan dalil-dalilnya banyak sekali, baik itu di dalam ayat Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya merupakan penegas bahwa siksaan neraka atau azab neraka itu merupakan perkara yang hak. Karena itu tidak pantas ya bagi seorang itu untuk mengingkari. Terlebih lagi siksaannya yang amat pedih tidak terberikan itu, karena itulah jangan orang itu meremehkan. Tidak pantas kalau ada seseorang itu yang meremehkan azab neraka itu. Sampai ada yang sesumbar mengatakan, ya nggak apa-apa masuk neraka, yang penting nanti ketemu dengan idolanya, misalnya artis-artis yang dia puja dan seterusnya. Na'udzubillah. Ini merupakan sikap takabur yang luar biasa. Seorang mukmin ya beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan meremehkan perkara-perkara yang demikian. Ya. Apalagi siksa neraka ini, jangan mengatakan yang nggak apa-apa neraka sebentar saja. Setelah itu masuk ke surga. Ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Sebentarnya di neraka itu pun tidak tertanggungkan. Berat sekali. Ya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan Imam Muslim misalnya, ya, memberikan ilustrasi kepada kita siksaan neraka yang paling ringan itu seperti apa. Siksaan yang paling ringan itu apa? Ada seseorang yang diperintahkan untuk memakai alas kaki ya dari api neraka. Begitu dia injak, apa yang terjadi? Yugli biha dimaghu. Atau yugli biha dimaghu. Begitu diinjak langsung mendidihkan otaknya. Kaki yang diinjak tetapi dahsyatnya panasnya itu sampai ke seluruh tubuhnya, bahkan sampai ke kepalanya. Otaknya langsung mendidih. Sungguh berat. Ya. Karena itu sekali lagi jangan ya meremehkan siksaan api neraka ini. Jangan sesumbar. Ya. Tidak akan kuat. Kemudian ikhwafillah rahmatullahi alaikum, sekali lagi balasan siksaan neraka yang amat pedih, yang amat dahsyat itu merupakan balasan yang setimpal. Bukan Allah menzolimi hambanya dengan menghukum mereka melebihi dari kejahatan yang mereka perbuat. Itu merupakan jaza au wifaqa, balasan setimpal yang disebabkan perbuatan mereka yang memang melampaui batas. Ya, wallahu a'lam bishawab.